Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliana Sari, NIM 2019 143-135. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran pendidikan karakter dan beserta tata krama peserta didik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Arizona MPD. Adapun pengertian pendidikan karakter, suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Adapun banyak sekali pengertian pendidikan karakter menurut para ahli, yang terutamanya yaitu T. Ramlee, yang kedua Thomas Lignota, yang ketiga John Santrux, yang keempat Elkins. Adapun menurut T. Ramlee, pengertian pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengedepankan esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Adapun menurut Thomas Lignota, pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Adapun menurut John Wartock, yaitu pendidikan yang dilakukan dengan pendekatan langsung kepada peserta didik untuk menanamkan nilai moral yang memberikan pelajaran kepada murid mengenai pengetahuan moral dalam upaya mencegah perilaku yang dilarang. Adapun menurut Elkin, yaitu pengertian pendidikan karakter adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Nah, di situ ada beberapa menurut para ahli ya. Adapun fungsi pendidikan karakter secara umum yaitu untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tanggung jawab, dan berperilaku baik. Fungsi pendidikan karakter dibagi menjadi 3, yaitu terutamanya untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Adapun tujuan pendidikan karakter yaitu untuk membangun bangsa yang tangguh di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Nah, terutamanya yaitu poinnya kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, serta mempunyai sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, dan mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi. Baiklah, selanjutnya, sebelumnya tadi saya sudah menjelaskan beberapa pengertian dari karakter ya. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tata krama peserta didik terhadap lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tata krama terhadap lingkungan sekolah terlebih dahulu. Apa sih itu pengertian dari tata krama? Nah, tata krama adalah bersinonimnya disebut dengan sama saja dengan sopan santun ya, sopan santun dan mempunyai adab. Kalau orang Jawa itu seringnya ngomongnya unggah-ungguh. Dalam artian kalau misalnya kita jalan di depan orang lain agak membungkukkan badan seperti itu. Itu sangat penting untuk diterapkan kepada peserta didik agar bangsa Indonesia ini
lebih mengetahui adab diri untuk lebih baik kepada orang lain. Nah, di sebuah sekolahan selain memiliki peraturan tertuang dalam tata tertib, juga ada tata krama yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga sekolah termasuk siswa. Nah, jadi kalau kita mempelajarkan tata krama di lingkungan sekolah itu pasti tugas guru harus mengajarkan sebuah tata krama terhadap anak muridnya. Seperti contohnya, menyapa guru ketika berpapasan, tidak terlambat datang di sekolah. Nah, itu salah satunya. Agar lebih menghargai apa yang ada di peraturan sekolah tersebut. Selanjutnya, pulang sekolah tepat pada waktunya. Ajarkan agar tidak main, agar ilmunya kalau orang bilang itu nggak mampir gitu. Berpakaian sopan dan rapi, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu salah satu pelajaran yang baik sekali. Yang selanjutnya, menghormati guru ketika berada di dalam maupun luar, mengikuti peraturan berlaku di sekolah, tidak mencontek, berdoa ketika mengawali dan mengakhiri pelajaran. Selanjutnya, bersikap sopan dan hormat kepada teman, kakak kelas, maupun adik kelas, dan semua peserta didik. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh saja ya kepada penjelasan tata krama di lingkungan masyarakat. Tadi kan saya sudah menjelaskan tata krama, pengertian tata kramanya, dan di sini saya akan memberikan contohnya saja. Apa sih contoh tata krama di masyarakat? Terutamanya yaitu itu tugas sebuah orang tua untuk anak-anaknya dan sangat penting untuk di masyarakat. Contohnya, mempunyai sifat ramah kepada siapapun, entah itu kepada tetangga, kepada teman. Nah, itu harus diterapkan. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak tercemar untuk menghindari kebanjiran, untuk menghindari longsor. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, itu tadi yang disebut unggah-ungguhnya diri seorang manusia. Yang selanjutnya, membantu orang-orang yang membutuhkan, saling menolong. Kalau bisa, tangan kita di atas untuk mengasihi tangan orang yang di bawah. Yang selanjutnya, tidak sombong, mempunyai dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya, menghormati orang lain yang sedang menjalankan kewajiban agama. Yang selanjutnya, tidak membeda-bedakan orang lain, yaitu seperti membeda-bedakan agama lain. Seperti kalau kita agama Islam, jangan beda-bedakan dengan agama lain. Saling menghormati. Selanjutnya, menaati hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sebagai tugas masyarakat itu untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, dan tugas orang tua itu harus memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya juga kalau di rumah. Nah, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.